subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Subscribe. ambil gambar layangan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan di malam hari ini waktu habis bengi, sedikit mempunyai kisah tentang orang tua yang memiliki banyak susuk ataupun dulunya pernah memakai susuk. Jadi ketika menjelang ajal ataupun mau meninggal dunia itu mungkin agak susah. Dan cerita ini memang saya sering dengar waktu saya masih kecil dulu. Katanya kalau orang mempunyai banyak ilmu ataupun pernah masang susuk dan lain-lain lah pokoknya tentang yang ada pada dirinya itu akan kesulitan untuk meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Karena segalanya Allah yang maha segalanya. Jadi saya yang awam dan bodoh tidak mengerti apa-apa. Sekali lagi, saya bukan santri, bukan kiai, bukan ustad. Dudu wong bener, dudu wong pinter, wong beling ngerti apa-apa, wong bodoh. Jadi maaf sambil ngedut biasa. Jangan sekali-kali kita istilahnya menduakan Allah, istilahnya percaya di selain Allah. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena ini adalah jenis case mungkin seorang yang memakai susuk yang lagian saya sering mendapati ataupun sering ya, memang ini bukan saya yang melepaskan ataupun saya merasa mempunyai ilmu ataupun saya yang melakukan. Segalanya atas kehendak izin Allah. Segala sesuatunya milik Allah. Jadi sekedar perantara. Sering sekali saya mendapati orang-orang yang mungkin memiliki susuk ataupun entah berbagai macam susuk itu buat kebal ataupun buat kecantikan ataupun lain-lain sebagainya. Saya itu hampir istilahnya sering sekali ketemu dan mereka konsultasi, ternyata ada keluhan yang dulunya mereka itu pernah melakukan memasang susuk. Yang pertama, ada seorang perempuan, yaitu memang dia pernah masang susuk. Ketika ditanya memang nggak pernah ngaku. Setelah detail kita ngobrol secara pelan-pelan dan baik-baik, mengaku bahwa ia pernah masang susuk di daerah mana, daerah sini. Dan ketika itu pengakuan dari dia sebenarnya susuk itu sudah terlepas, terbuat dari ini dan begitulah, dan tinggal minyaknya saja. Oh, langsung saya tidak pakai lama, kamu jangan pernah lagi sesekali melakukan hal yang demikian. Yang pertama, sudah jelas dosanya karena kita sudah percaya selain daripada Allah ataupun menduakan Allah. Jadi kita ini sudah diberikan secara murni, istilahnya fitrah manusia lah. Jadi kita ini sudah diberikan segalanya. Jadi jangan menambah-nambahkan sesuatu yang justru akan istilahnya kitanya tidak mengerti apa-apa, awam, dan sebenarnya itu ada efeknya. Ini berdasarkan pengalaman saya, jadi bukan dari cerita. Berdasarkan pengalaman saya sering mendapati ketemu sama orang-orang dan mereka orang-orang yang mengakui pernah memasang susuk dan ingin melepaskannya, itu ada efeknya semua. Dan ada yang memasang susuk kebal dan ternyata kekebalan itu hanya untuk memenangkan sementara di gel kebal dan kedepannya itu mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Pokoknya banyak efek-efek daripada susuk ini. Saya bukan menakut-nakuti ataupun istilahnya ingin sok tahu atau sok mengerti. Memang saya juga tidak mengerti apa-apa awam sekali, tapi keluhannya banyak daripada orang-orang yang pernah saya istilahnya menemukan orang-orang yang pernah memasang susuk. Banyak keluhannya dan banyak efeknya. Ada yang di bidang rumah tangga, ada juga yang di bidang kecantikan. Itu mereka merasa terganggu daripada khodam-khodam ataupun isi susuk tersebut. Ada yang terganggu
dia sering kesurupan lah, sering apa dan begitu, pokoknya banyak lah. Dan juga ada yang istilahnya dalam mencari rezeki itu susah, jadi sempit lah, di istilahnya pokoknya dalam rezekinya terhambat karena ada sesuatu yang membuat badannya itu kebal ataupun apa ya, sulit lah. Jadi sekali lagi kita pengen berbagi pengalaman saja, bukan pengen ceramah, bukan pengen menggurui, apalagi sok ngerti. Saya real pengalaman sering menjumpai orang-orang yang istilahnya pernah melakukan masang susuk dan lain sebagainya. Masya Allah, ini yang bikin terkesan buat saya, istilahnya seorang orang tua yang umurnya sudah lumayan tua. Orang tua ini umurnya sudah mungkin 60 ke atasan lah. Dari pengakuan daripada cucunya ini, segala syarat sudah dipenuhi. Istilahnya syarat buat ngelepasin susuknya ini pakai daun kelor dan pakai begini dan begitu, itu tetap saja masih belum bisa karena memang udah bertahun-tahun tertanam di atas ini katanya. Nah ketika itu bertemulah saya dengan cucunya dan ngobrol-ngobrol. Oh ya udah, kalau begitu saya memang tidak berbisa apa-apa dan cuman bisa berdoa atas izin kehendak Allah, semuanya segalanya, segala sesuatunya kita pasrahkan kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita ini jangan sekali-kali menyekutukan Allah atau percaya selain daripada Allah. Jadi kita ini istilahnya Allah sudah memberikan segalanya buat kita. Jadi buat apa menambah-nambah sesuatu yang justru akan menyusahkan diri kita. Itu hanya sementara sifatnya. Itu menurut pengakuan daripada mereka yang pernah melakukan masang susuk. Itu bukan saya, jadi pengakuan daripada mereka. Jadi begitu yang bikin saya terkesan, nenek-nenek ini yang istilahnya sudah terbaring lemah, tidak berdaya apa-apa, dan beliau ataupun nenek ini sangat ingin sekali meninggal dunia, pengen mati. Aduh, anak-anak pengen mati. Jadi orang tua ini tidak pernah mengakui bahwa dirinya memang orang tua. Lagian gangguan jinnya banyak, dan tidak pernah mengakui bahwa dirinya itu pernah memasang susuk, padahal banyak sekali. Ketika saya mencoba untuk mendeteksi ataupun mencoba untuk istilahnya membersihkan jin-jin ataupun energi negatif pada tubuhnya, itu memang susuknya zaman dahulu mungkin sudah menyatu pada daging, jadi tinggal jin-jinnya aja dan aura-aura negatifnya. Ketika itu saya memohon izin kepada suaminya, memang suaminya masih hidup dan suaminya sudah dipasrahkan semua. Saya sudah ikhlas jika memang istri saya sudah waktunya, saya sudah ikhlas karena kasihan katanya melihat terbaring lemah sudah berbulan-bulan, hampir tahunan lah. Jadi kasihan juga melihatnya. Jadi seluruh keluarganya sudah ikhlas, bahkan istilahnya memang karena memang sudah susah dipakai syarat ini, susah, tetap saja masih begitu. Dan orang tua ini istilahnya sudah nggak bisa apa-apa, gerak juga nggak bisa, cuman bisa ngomong juga terpatah-patah. Jadi matanya aja yang tengok sana tengok sini, mulutnya saja yang masih sudah terpatah-patah, pokoknya sudah susah gerak lah. Ketika itu saya datangi dan saya bertemu pada orang yang sudah lama sakit ini, yang mungkin konon katanya banyak susuknya. Ketika saya datangi, saya ngobrol-ngobrol, saya mohon maaf kepada orang nenek-nenek ini, mohon maaf, saya bukan berniat untuk bermaksud apa-apa, segalanya atas izin Allah. Baru saya ngomong itu, langsung nenek ini, kalau memang kamu dek bisa melepaskan semua yang ada pada tubuh saya sudah ikhlas dan siap. Kalau memang saya waktunya sudah pulang ataupun pengen balik kepada Gusti Allah, katanya saya sudah ikhlas. Jadi waktu itu saya mencoba untuk membersihkan aura negatif dan energi-energi yang mungkin membuat susah untuk meninggal dunianya akibat gangguan daripada mungkin disarangi bangsa jin. Jadi mungkin itu adalah jasadnya saja, tapi ya wallahu alam, saya tidak mengerti. Dan
ketika itu sudah dibersihkan atas izin kehendak Allah, sudah dibersihkan, dan berapa bulan kemudian nenek ini meninggal dunia atas izin Allah, dan segalanya ini mudah-mudahan dijadikan suatu pelajaran buat kita semua, terutama buat saya, agar jangan mendekati sesuatu yang sifatnya akan menyengsarakan diri kita baik di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia saja kita sudah sengsara, apalagi di akhiratnya. Masya Allah, jangan sampai ya, istighfar, sholawat. Semoga di dalam video ini ada manfaat dan faedahnya untuk saya dan semua yang mungkin melihat video ini. Jangan sekali-kali lagi kita istilahnya melakukan perbuatan yang istilahnya justru akan menyengsarakan diri kita, semacam susuk. Itu perbuatan dosa yang sangat besar kalau kita sering mendengarkan tausiah ataupun ceramah ya. Jadi jangan sekali-kali lah pokoknya kita mendekati hal-hal yang justru menangnya cuma di awal. Jadi pengen kelihatan begini, pengen kelihatan begitu, itu hanya sementara, padahal efeknya di dunia sudah diberikan ya, seperti contoh yang tadilah sengsara, dan di akhiratnya apalagi karena kita sudah menduakan Allah. Masya Allah, janganlah, astagfirullahaladzim, jangan sampai kita istilahnya melakukan hal yang demikian. Mohon maaf karena di sini tadi rame ya, agak ribut memang. Gubuk seperti ini Masya Allah, walaupun gubuk tapi yang penting pada sehat, waras. Nah, banyak tamu, maksudnya banyak tamu yang sering mampir ataupun apa ya, pada seneng ngumpul ngopi di sini ya, tidak lain majelis. Jadi ngobrol-ngobrol sesuatu yang positif, kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu. Apa ya, mungkin kita mempunyai banyak kekurangan, jadi kita saling apa kekurangan dalam diri kita yang mungkin kita bisa mengambil pelajaran daripada istilahnya kita saling menjalin silaturahmi. Luar biasa ya. Jadi jangan istilahnya kita ini merasa miskin lalu aduh miskin, yang penting kita kaya hati, dan walaupun miskin kita selalu sehat, waras badannya. Luar biasa. Jadi kaya itu belum tentu bahagia, yang namanya kaya itu belum tentu bahagia. Nah, itu mungkin kekayaan itu cuman fata morgana, hanya terlihat saja oleh mata dohir. Kekayaan hati dan kekayaan yang sebenarnya belum tahu ya. Ya, jadi cuman hanya terlihat saja, punya mobil, punya segalanya. Saya pernah mendengarkan suatu ceramah daripada seorang Habib yang pernah saya mendengarkan, katanya dunia itu kalau dicari tidak akan pernah puas, walaupun puas tidak akan lama. Jadi istilahnya apa ya, istilahnya dunia itu walaupun kita cari-cari tidak akan pernah habis, walaupun kita cari kemanapun tidak pernah kita akan puas, maksudnya tidak akan pernah kita merasakan kepuasan, ataupun walaupun kita sudah kaya tapi hanya sementara. Jadi memang kita semua ini sementara merantau, suatu saat kita akan balik. Jadi harta yang sesungguhnya itu adalah harta yang sudah kita amalkan di jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah. Kalau kita mendengarkan ceramah ya, jadi harta yang saat ini kita miliki ataupun yang sedang kita nikmati saat ini itu masih masih belum tahu larinya kemana, karena kematian sifatnya masih belum diketahui. Walaupun kita saat ini sedang berbahagia, menikmati kekayaan dan lain sebagainya, entah menikmati ilmu, menikmati kekayaan, menikmati jabatan, menikmati apa saja, itu sifatnya masih belum tahu. Hari esok ataupun hari kapan kita akan meninggal dunia masih wallahu alam, kan masih belum tahu lah. Jadi goib, masih belum tahu. Makanya kita harus berlomba-lomba di jalan kebaikan, karena kematian sifatnya kita masih belum tahu kapan, entah waktunya. Pasti kita akan kembali pada Gusti Allah. Jadi kita saling mengingatkan saja, dan ingatkan saya ketika saya lagi bandel, lagi nggak jelas, ingatkan saya, karena kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Soal hidayah urusan Gusti Allah ya. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf. Saya lagi masih istilahnya belajar aja, maksudnya belajar agar ketika saya ngobrol ini itu adalah sebenarnya kembali lagi pada saya. Kalau memang ada kata-kata baik itu datangnya dari Gusti Allah ya. Kalau ada kata-kata yang kurang baik itu datangnya dari diri saya yang masih malas, yang masih bodoh, yang masih
angel. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.